Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pejuang UTBK 2021, khususnya para peserta yang mengikuti gelombang kedua dari tanggal 26 sampai dengan berapa? 1 atau 2 Mei ya. Nah, pokoknya yang video ini diperuntukkan untuk teman-teman khusus yang gelombang 2, oke? Nah, di sini kita akan bahas tentang logaritma teman-teman. Bagi teman-teman yang baru gabung di sini, kenalin aku Sugeng Sungkono. Jadi di sini saya sudah bahas soal-soal dari bulan-bulan yang lalu gitu kan. Pokoknya dari 2020. Oke, jadi teman-teman, untuk pembelajaran kali ini kita akan absen dulu ya. Absennya itu dengan cara like video ini ya teman-teman. Semoga teman-teman yang like video ini bisa masuk PTN yang diinginkan. Amin amin ya robbal alamin. Langsung kita ke pembahasannya. Nah, untuk konsep daripada logaritma itu di sini kita akan bahasnya sifat-sifatnya ya. Sifat-sifat dari logaritma. Nah, sebenarnya teman-teman nggak perlu menghafal semuanya, karena yang paling sering muncul itu yang dasarnya aja sih sebenarnya. Jadi gini, yang basicnya itu kalau kita punya A log B itu sama dengan C, itu teman-teman udah pasti dan harus tahu dia itu A pangkat C sama dengan B. Jadi A pangkat C sama dengan B gitu. Ini itu modal, ini yang pertama. Sebenarnya kita gak perlu pakai angka gitu ya, udah aja gini. Terus ada juga sifat lagi, misalnya ada A log B ditambah A log C. Nah, kalau dia penjumlahan ya, di dalam logaritma kalau penjumlahan nanti dikali B kali C. Jadi A log B kali C gitu. Nah, kalau ada pengurangan ya, A log B dikurangi A log C, itu sama dengan A log B dibagi C gitu. Jadi penjumlahan temannya perkalian, pengurangan temannya adalah pembagian gitu. Terus ada pangkat ya. Jadi kalau ada A pangkat N log B pangkat M, dia itu jadi MN gitu. Jadi M per N gitu, A log B. Nah, ini teman-teman harus tahu. Jadi kalau misalnya N yang nggak ada, ya udah berarti M per 1. Kalau M yang nggak ada, berarti 1 per N, gitu aja. Pokoknya M per N A log B. Terus ada lagi, kalau kita punya A log B, itu 1 per kebalikannya, B log A. Nah, terus satu lagi kali ya, kalau ada A log B, A log A, itu adalah 1 gitu. Itu paling teman-teman harus paham untuk sifat-sifat dari logaritma. Terus lagi ya, misalnya ada log 10 itu 1 loh. Kenapa? Karena basis dari logaritma itu adalah 10, nggak kelihatan 10-nya. Itu juga teman-teman harus paham. Terus ada lagi log 1. Log 1 itu adalah 0. Kenapa? Karena di sini kan nanti A pangkat C. Oh, 10 pangkat 0 itu 1. Nah, terus apa lagi ya? Paling ini doang sih yang teman-teman harus paham. Oh, ada lagi, ada. Kalau ada A log B dikali B log C dikali C log D misalnya kan, itu sama dengan, ibaratnya ini sama, coret, ini coret, oh A log D. Nah, sebenarnya pakai logika aja sih kalau logaritma itu enaknya kayak gini sih, pola-polanya itu mudah dihafal gitu. Kita gak perlu sebenarnya, oke? Udah paham ya? Sampai sini dulu untuk konsep dari logaritmanya, langsung kita ke soal-soalnya teman-teman. Penyelesaian dari 2 log 2x min 5 sama dengan 4 adalah x sama dengan berapa? Nah, dari sini kan bentuk apa nih? Bentuk A log B sama dengan C. Berarti bentuk A log B sama dengan C. Berarti dia itu nanti A pangkat C sama dengan B. Oke? Berarti di sini 2 pangkat 4 sama dengan 2x min 5. Oke? Nah, 2 pangkat 4 berapa sih? 2 pangkat 4 itu adalah 16. Karena 2 pangkat 3-nya 8. Nah, 16 ditambah 5 itu sama dengan 2x. 16 tambah 5 adalah 11 per 2 itu sama dengan x. Sehingga di sini adalah kos 11 sih cuy, 21.
Masa 11, 16 tambah 5. Nah, berarti di sini X-nya 2 dikali berapa? Dikali 10. 2 kali 10, 20 tambah 1. Jadi 21. Sehingga jawabannya adalah yang E. Mudah kan? Oke, kita next ke nomor 2. Nah, himpunan penyelesaian dari 3 log X kuadrat plus X plus 15 sama dengan 3. Ini juga sama kan? Langsung aja kita gak perlu tulis lagi sifatnya. 3 pangkat 3 gitu kan. Itu sama dengan ini. Berarti 3 pangkat 3 sama dengan X kuadrat ditambah X tambah 5. 3 pangkat 3 itu 27, ya nggak? Nah, berarti 27 sama dengan X kuadrat tambah X tambah 5. Sehingga di sini 0 sama dengan X kuadrat ditambah X 5 dikurangi 27 adalah negatif 22. Oke? Bener nggak? Bener dong. Nah, nanti kita tinggal kali berapa? Oke, kita buat dulu di sini X kuadrat plus X min 22. Nah, berarti di sini kita punya sama dengan 0. Sehingga berapa sih yang kalau dikali hasilnya 22? Tapi kalau dijumlah hasilnya 1. Ada nggak? Masa 3 sama 4 ya? Tapi di sini jawabannya 3 sama 4. Oke, teman-teman ya, ini kita lihat dulu ya. Sebentar nih, kita cek dulu soalnya bener nggak? Oke, teman-teman, ini bukan salah soal. Saya salah nulis. Ini harusnya 15 ya? 15 berarti 12 nih. Nah, kalau gini ada 12, terus ini 12. Karena kalau dikali hasilnya 12, kalau dijumlah hasilnya adalah 1, berarti 3 sama 4. Biar positif 1, ini yang positif, ini yang negatif. Sehingga nilai X-nya adalah negatif 4 atau X-nya adalah 3. Ada nggak negatif 4,3? Ada dong, yang B. Seperti ya, teman-teman ya. Lanjut, nomor 3. Jumlah akar-akar dari persamaan logaritma sebagai berikut. Nah, di sini teman-teman ya. Kita kan punya log X kuadrat min 1 sama dengan log 8. Nah, kalau dia sama lognya ya, basisnya coret aja. Berarti X kuadrat min 1 min 8 sama dengan 0. Berarti X kuadrat min 9 sama dengan 0. Sehingga X plus 3, X min 3 sama dengan 0. Dapat dari mana? Dapat dari sifat A kuadrat min B kuadrat itu akan menjadi A plus B dikali A min B. Oke? Paham ya? Berarti kita punya X1-nya adalah negatif 3 atau X2-nya adalah 3. Berarti kalau dijumlahkan ya, karena dia mintanya jumlah akar-akarnya, tinggal 3 ditambah negatif 3. Berarti 0. Oke, C ya. Teman-teman, lanjut kita ke nomor 4. Kalau kecepatan silakan teman-teman ulangi lagi videonya ya. Jika X-nya tidak sama dengan Y, memenuhi persamaan logaritma ini. Nah, sampai sini, maka nilai X per Y berapa gitu kan. Nah, sekarang sesuai dengan sifat, kita tulis dulu kali ya, 5X dikali 3 log 2 pangkat Y sama dengan X dikali 3 log 2 ditambah Y dikali 3 log 2 pangkat 4Y. Nah, sesuai dengan sifat ya, kalau dia pangkat ya, ini kan ini pangkat Y, ini pangkat 1. Berarti Y per 1 jadi sini. Atau ibaratnya si Y-nya pindah ke bawah. Berarti 5XY sama kali 3 log 2 sama dengan, ini ada nggak pangkatnya? Oh, ini pangkat X ya. Berarti X ketemu X. Berarti kuadrat 3 log 2. Ya nggak? Nah, ditambah. Juga sama 4Y ketemu Y. Berarti 4Y kuadrat dikali 3 log 2 juga. Nah, di sini teman-teman apakah bisa menyimpulkan? Di sini itu kita punya, boleh sih sebenarnya kalau dipindah ke atasin, tapi gak apa-apa. Kita 5 log XY dulu kali 3 log 2 sama dengan, ini ibaratnya kotak.
X kuadrat kotak ditambah 4Y kuadrat kotak. Nah, berarti kotaknya tetap ya. Tinggal X kuadrat ditambah 4Y kuadrat dikali 3 log 2. Nah, 3 log 2-nya habis dong. Nah, terus sisanya adalah ini teman-teman. Kita punya 5XY sama dengan X kuadrat ditambah 4Y kuadrat. Lah, gimana nih? Di situ ada X, di sini ada Y gitu kan. Gimana cara menyelesaikannya teman-teman ya? Biar dapat X per Y. Sebenarnya gini teman-teman. Coba kita kedua ruas bagi dengan X kali Y. Berarti 5 sama dengan dibagi X dibagi Y berarti X per Y. Ditambah ini dibagi X dibagi Y berarti 4 per berapa? Per X ya. Oke, paham sampai sini? Terus bisa nggak X per Y-nya berapa? Oke, tunggu sebentar ya. Oke teman-teman, tadi ada gangguan ya dari ini di samping. Nah ini ada yang salah ya. Tadi katanya ada yang salah yang ininya. Berarti kita hapus. Dan ternyata ini itu kita tinggal faktorin aja. Nah berarti kita punya nanti di itu kan X kuadrat ditambah. Atau dikurangi aja kali ya. Dikurangi 5XY ditambah 4Y kuadrat. Paham nggak? Sama dengan 0. Jadi min 5X-nya pindahin ke kiri, jadi negatif kan. Nah, kita faktorkan. Nah, ini pemfaktorannya kan aneh ya, ada Y-nya, berarti ini X, ini X. Berapa kali berapa yang kalau dikali hasilnya 4Y kuadrat, kalau dijumlah min 5XY. Berarti tentu di sini Y-nya harus ada 2 ya, di sini. Biar jadi 4 sama 5 ya, 4 sama 5. Misal di sini 4, di sini 5. Biar jadi negatif, kasih negatif semua. Gitu ya. Oh, kok 5 sih? 4 sama 1 cuy. Karena kalau dijumlahkan nanti min 5Y. Udah deh, beres. Berarti kira-kira yang mana? Kalau misalnya yang pertama itu X sama dengan Y. Boleh nggak X sama dengan Y? Gak boleh. Tapi kalau yang kedua X sama dengan positif ya jadinya. Positif Y. 4Y. Berarti kalau yang ditanya adalah X per Y. Nah, X-nya berapa? 4Y. Y-nya ya Y. Coret-coret dapat 4 gitu, teman-teman ya. Silakan teman-teman ulangi lagi video ini biar teman-teman paham. Lanjut kita ke nomor 5. Nah, ini logaritma bentuk akar. Sebenarnya sama konsepnya itu. Kita tinggal ini di sini berapa pangkatnya? 10, seperti yang tadi saya udah jelasin. Kalau logaritma itu 10 nggak kelihatan. Berarti 10 dipangkatkan 1 akan sama dengan akar ini gitu. 10 pangkat 1 sama dengan akar dari 2 log. Masih ada log lagi ya. Gak apa-apa. Tambah 8. Nah ada akar. Biar hilang kuadratin kedua ruas. Nah dapat 100 sama dengan 2 log ditambah 8. Akarnya hilang kan? Berarti di sini log X ya. Berarti 2 log X sama dengan 92. Karena 8-nya pindah. Berarti di sini kita buat gini 2 log X sama dengan 92. Berarti 2 pangkat 92 sama dengan X. Ini sesuai sifat yang pertama. Jadi X-nya adalah 2 pangkat 92. D. Gitu teman-teman ya. Lanjut kita ke nomor 6. Nah bentuknya pecahan. Gak apa-apa. Sama. Langsung ya. Kita udah bisa nih. X pangkat negatif 2 sama dengan 2/9 pangkat 3. Nah biar pangkat min 2-nya hilang. Dipangkatin berapa nih? Dipangkatin negatif 1/2. Ya nggak? Iya dong. Berarti ini juga harus dipangkatin dengan negatif 1/2. Nah, berarti di sini X sama dengan, berarti di sini kan jadi 2/9 nih pangkatnya.
negatif 3/2. Nah, biar negatifnya hilang, ini dibalik aja kan. X sama dengan 9/2, 3/2. Nah, di sini teman-teman ya. Teman-teman harus tahu sifat eksponen. 9 itu kan 3 kuadrat, dipangkatkan lagi dengan 3/2. Ini nanti dicoret. Set, set. Terus per 2 itu kan 2/3. Kok 2/3? 3/2. 2 pangkat 3/2. 3 pernya kan jadi di sini. Nah, berarti nilai X-nya itu adalah 3 pangkat 3 itu 27 per berapa nih? 8 ya. 8 itu kan 4 kali 2, berarti 2/2. Oke, ada nggak? 27. 2/2. Oke, kita rasionalkan ya teman-teman. Berarti di sini X sama dengan, ibaratnya gini, 27/2-nya tetap, dia itu 1/2/2. Berarti 27/4/2. Ada nggak? Ada D. Gitu, oke? Lanjut, kita ke nomor 7. Jika A memenuhi persamaan 2 log 2X ditambah 3 log 3X sama dengan 4 log 4X kuadrat, maka A log 3 berapa? Nah, ini sifat yang kedua ya, penjumlahan. Apakah bisa jadi 2X kali 3X? Bisa kalau dia ininya apa, basisnya sama, 3 sama 3. Kalau 2 sama 3 gak boleh, jadi belum sama, berarti gak bisa ya. Nah, yang paling bisa kita lakuin adalah tulis dulu 2 log 2X ditambah 3 log 3X sama dengan 4 itu kan 2 pangkat 2 log 4X pangkat 2. Nah, ini 2/2 kan 1, berarti ini coret aja kan nanti. Tulis deh biar kelihatannya 2/2 dikali 2 log 4X. Terus di sini 2 log. Nah, kok 2 log 4X sih gini ya, teman-teman. Kita harus ubah bentuknya menjadi berpangkat semua. Nah, gitu. Karena kan ini jadi 4X kuadrat. Nah, ini hati-hati teman-teman harus bisa memanipulasinya ya. 2X. 2 log 2X ditambah 3 log 3X. 2 log 2X ini kan 1 ya. Ini coret, ini coret. Tuh kan. Berarti kita punya nanti, ini kan jadi 0 ya. 3 log X, 3 log 3X sama dengan 0. Paham nggak? Karena kan ini habis. Nah, berarti 3 pangkat 0 sama dengan 3X. Berarti ini kan 1 ya. 1 sama dengan berapa? 3X. Berarti nilai X-nya adalah 1/3 teman-teman ya. Nggak ada nih. Sebentar. 2 log 2X. Boleh nggak sih dicoret ya? Oke, kita biar ini ya, biar teman-teman paham. Kalau emang benar berarti kita nanti jawabannya itu ya, nggak ada. Kita 3 log 3X sama dengan 2 log 2X dikurangi 2 log 2X. Nah, karena dia itu bentuknya pengurangan, jadi 2 log 2X per 2X. Nah, kan tadi ya 2 log 1, dia itu 0 kan? Nah, berarti benar ini 0. Gitu, berarti benar nih. 3 log 3X, di sini 3 log 3X. Berarti 3 pangkat 0 sama ya, 3 pangkat 0 sama dengan 3X. Berarti 1 sama dengan 3X. Sehingga nilai X-nya itu adalah 1/3. Oh iya. Ini kan baru X cuy. Belum kesiniin. A log 3. Nah, X-nya itu sebagai A teman-teman ya. Berarti 1/3 log 3. Nah, 1/3 itu kan 3 pangkat min 1. Log 3. 3 pangkat 1. Coret 3 log 3-nya ini 1 per negatif 1. Berarti jawabannya 1 per negatif 1 yaitu negatif 1. Oh iya, ini jawabannya C. Saya nggak lihat ini yang ditanyanya. Oke, kita ke nomor. Nah, untuk nomor 8,
Ini unik juga nih soalnya teman-teman. Kenapa? Karena ada log di dalam log. Nah, yang bisa kita lakuin apa nih? Ini bisa dikerjain nggak? Nggak bisa ya, bertulis dulu. 4 log X dikurangi. Nah, ini bisa kan? Log 16. 4 log 16 berapa? 2. Coba buktiin. 4 log 16. Berarti 4 log 4 kuadrat. Oh, 2-nya ke depanin deh. 2. Jadi 4 log kali 4 log 2. Sama dengan 2. 4 log 2 jawabannya setengah karena 4 log 2 itu adalah 2 pangkat 2 log 2. 2-nya coret. Ini 1 per 2 gitu ya. Jadi di sini punya 4 log X dikurangi 4 log setengah, ya enggak? Sama dengan 2. 4 log setengah bisa kita jumlahin juga. 4 log itu 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 log 2 pangkat negatif 1. Berarti dia itu coret 2-nya negatif 1 per 2. Negatif 1 per 2. Berarti di sini 4 log X negatif ya. Di sini negatif berarti positif setengah sama dengan 2. Berarti 4 log X sama dengan 2 dikurangi setengah. 2 dikurangi 1 per 2. Berarti kan di sini 2, di sini 2. Berarti 4 min 1 berarti 3. 3 per 2. Gitu deh. Nah, awas teman-teman, hati-hati. Di sini 4 log 4X. Kita bisa misalkan 4 log X-nya kotak. Jadi 4 kotak sama dengan 3 per 2. Jadi kita misalkan 4 log X-nya adalah kotak. Berarti 4 pangkat 3 per 2 sama dengan kotak. Gitu kan. Berarti 4 itu kan 2 pangkat 2. Dipangkatkan lagi 3 per 2 sama dengan kotaknya adalah 4 log X. Coret-coret dapat 2 pangkat 3 8 sama dengan 4 log X. Lagi-lagi kayak tadi, berarti di sini biar kelihatan ya, 4 log X sama dengan 8. Berarti 4 pangkat 8 sama dengan X. Ada nggak 4 pangkat 8? Ada. C. Oke. Lanjut nomor 9. Wow. X ini bukan X-nya bukan di sini ya, bukan di basisnya. Jadi dikali itu. Jadi kita punya X log 2 dikurangi Y kali log 3 ditambah Z dikali log 5 sama dengan 10. Maka 2X tambah 8Y dikurangi 3Z berapa? Yang bisa kita lakuin itu adalah si X-nya bisa dikeatasin gitu kan. Jadi log 2 pangkat X min log 3 pangkat Y plus log 5 pangkat Z sama dengan 10. Pengurangan berarti dibagi. Oke, log 2X ini perkalian. Oh, 5Z per 3 pangkat Y sama dengan 10. Nah, biar muncul log, ini 10-nya berapa nih? Kalau log 10 kan 1, berarti kita harus punya 10 pangkat 10 gitu ya. Sama dengan itu. Benar-benar. Ini kan 10 ya. 10 pangkat 10 sama dengan 2 pangkat X dikali 5 pangkat Z per 3 pangkat Y. Nah, lihat teman-teman ya. Lihat formasinya. Dari sini kan ini per 1. Sehingga nilai 3 pangkat Y itu adalah 1. Berarti 1 pangkat 0 ibaratnya kan. Nah, berarti Y-nya sama dengan 0. Oke. Nah, untuk 10 pangkat 10 sama dengan 2X kali 5Z. Kita misalkan X sama dengan Z sama dengan 10 misalnya ya. Berarti sama ya. Berarti di sini 10 pangkat 10 sama dengan 2 dikali 5 kan 10 pangkat 10. Sama aja. Oke, berarti dapat X, Z-nya itu 10, Y-nya itu 0. Masukin X ini. 2 kali X-nya adalah 10, ditambah 8 kali Y-nya adalah 0.
dikurangi 3 kali Z-nya adalah 10. Berarti 20 dikurangi 30, yaitu negatif 10. B. Terakhir teman-teman ya, nomor 10. Nah, di sini salah satu nilai P yang memenuhi persamaan logaritma itu adalah berapa? Nah, di sini yang paling kita bisa kerjain itu adalah sifatnya ya teman-teman. Di sini kan ada 2 log P, ini ada P log 2. Sesuai dengan sifat, A log B itu adalah 1 per B log A. Berarti kita punya misalnya dia 4 kali 1 per 2 log P. Dikurangi, nah ini kan 2 ke depan. 2 kali 2 log P. Sama dengan negatif 7. Misalkan 2 log P-nya itu adalah kotak. Berarti 4 per kotak dikurangi 2 kotak. Itu akan sama dengan negatif 7. Kali kedua ruas kita kali dengan kotak biar kotaknya hilang. 4 dikurangi 2 kotak kuadrat dikurangi langsung plus 7 aja ya. Plus 7 kotak sama dengan 0. Berarti kali negatif 1. Berarti 2 kotak kuadrat min 7 kotak min 4 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorin teman-teman ya. Gimana cara memfaktorinnya? Karena ada 2, jadi 1 per 2. 2 kotak, 2 kotak. Nah, berapa kali berapa nih? 2 kali min 4 adalah min 8. Dapat berapa kali berapa nih? Berarti 8 sama 1. Biar hasilnya negatif 7. Negatifnya yang ini. Berarti negatif 8, positif 1. Coret-coret-coret. Dapat kotak min 4. Terus dikali 2 kotak plus 1 sama dengan 0. Berarti kita punya kotak sama dengan 4. Di mana kotaknya adalah 2 log 8 sama dengan 4. Berarti 2 pangkat. Oh, bentar. Yang ditanya apa nih? Oh, bukan 8P ya itu. 2 log P, cuy. 2 pangkat 4 sama dengan P, berarti P-nya adalah 16. Ini doang yang memenuhi. Karena di sini negatif, teman-teman. Jadi si kotaknya negatif setengah. Coba dulu ya. Kan negatif setengah tuh, kotak sama dengan negatif setengah. Berarti kotaknya kan 2 log P sama dengan negatif setengah. Berarti 2 pangkat negatif setengah itu sama dengan P. Berarti nilai P-nya adalah akar berapa nih? 1 per akar 2. Gak ada ya? Gak ada. Berarti yang memenuhi adalah 16. Gitu teman-teman ya. Alhamdulillah udah beres 10 soal ya. Teman-teman 10 soal. Nah. Wow. Ini udah beres cuy. Udah ini silakan teman-teman kerjakan ya. Latihan. Ini nomor 1 latihan. Silakan ini latihan ya. Terus yang ini juga latihan. Nomor 1 sama nomor 2. Silakan teman-teman kerjakan di kolom komentar. Nanti hasilnya tulis ya. Saya tunggu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.